Rabasyakadadada. Iralababasyaka bababaralabas. Irabasyaka babababa. Saya tidak tanya satu-satu penyakit saudara ya. Nanti kalau khusus mungkin diundang untuk ibadah KKR kesembuhan baru ya. Angkat dua belah tangan saudara. Siap. Oh rabasyaka bababas. Saya urapi saudara. Shikarala babasyaka babababa. Shikarala babasyaka babababas. Shikarala babashika dadadada. Shikarala babashika dadadada. Urala bayarala basyaka bababas. In Jesus' name, 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 pengurapan Tuhan, in Jesus' name, in Jesus' name, langkah bapak-bapak, dialah bapak-bapak ya dah, terima, sembuh, sehat, in Jesus' name, in Jesus' name, terima, terima, terima. Rasakan bapak-bapak, hiralah masalah. Terima. 1, 2, 3. Terima. Penuh. Lepas. Sembuh sakit penyakit, sembuh. Sehat, sembuh dalam nama Yesus. Ora basyaka baba sikarala babas. Irala basyaka baba sikirede. Irala baba syaka baba. Bapak mau jalan? Buka masker. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus urapi dia. Dalam nama Yesus mengalir. Terus nggak bisa, susah gerak, nggak bisa ngangkat berat. Sekarang babas. Sekarang ibu lakukan sesuatu yang ibu biasa nggak bisa. Ya. Apa yang terjadi ibu? Haleluya. Ibu ini bilang tadi aku nggak bisa gini, sekarang terbukti ya. Pulih, sembuh. Saudara, saya tidak bisa lama-lama. Nanti kalau mungkin ada waktu saya akan khusus doa kesembuhan ya. Kita harus cepat sampai ke sana. Yang mau ikut KKR, hari Minggu jam 11 ya. Tapi Anda jangan datang jam 11, pasti nggak dapat tempat. Anda datang jam 10 supaya Anda bisa di dalam. Oke, Tuhan berkati. Kakinya kenapa? Nggak bisa jongkok. Mau jongkok? Mau. In Jesus name. Haleluya. Terima. Haleluya. Sekarang ibu jongkok. Diri. Terus jongkok, diri. Jongkok sampai ke bawah, diri. Jongkok. Terus diri. Sekarang ibu jongkok sendiri. Jongkok diri. Jongkok. Diri. Jongkok. Diri. Selama ini ibu bisa begitu? Nggak bisa. Oke ya, mohon maaf, nanti sekali waktu kita akan khusus doa kesembuhan. Oke, anggota kita cepat. Ya. Oke ya. Tuhan Yesus sembuh ya. Oke ya. Oke. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu
selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Tenang di dalam tanganmu. Kau selalu punya setia.
sampai saat ini kami masih percaya Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Saatnya kami siap Tuhan menerima kebenaran firman-Mu yang Kau sudah berikan bagi kami. Bapak Ibu, buka hati Bapak Ibu. Firman itu adalah kekuatan. Firman timur dari iman dan kebenaran kita akan firman Tuhan. Siapa Tuhan kita buka hati. Kami percaya Tuhan firman berkati hamba.
terjadilah, 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 terjadilah. Terima. Amin. Lepas. Lepas. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tarik jiwa-jiwa, tarik jiwa-jiwa. Yesus ditinggikan. Dia tarik semua orang datang kepadanya. Firman-Nya digenapi. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oh, haleluya, haleluya. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Roh jahat, setan, iblis, kuasa gelap sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Santet, guna-guna, sihir, tenung, mantra sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Jenis-jenis nama-nama penyakit sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Kutuk-kutuk dosa sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Kutuk-kutuk maut sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus kami sudah dimerdekakan. Oleh bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak senang dengan pujian penyembahan, kami gagalkan dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Berikan suara-suara buat Tuhan yang mulia. Haleluya. Lebih meriah lagi. Lebih meriah lagi. Lebih meriah lagi. Haleluya. 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 Saudara, orang-orang yang berbahagia. Ya, mungkin sejak kecil saudara sudah terbiasa ibadah tepuk tangan, tapi saya tidak. Sejak kecil, sejak SD, ya saya tidak diperbolehkan ibadah di masjid tepuk tangan. Saudara, orang-orang yang berbahagia. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Saya percaya ada beberapa orang di antara saudara yang sudah kenal saya, tapi pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan juga ya. Ya, nama saya Rizky Lubis. Ya, kalau ketik di TikTok Rizky Lubis pasti muncul. Ya, ya orang-orang yang disembuhkan. Banyak sekali saudara-saudara kita muslim yang disembuhkan, yang lumpuh, yang buta, yang tuli, gak terhitung jumlahnya ya. Ya, mohon maaf, saya tidak punya Facebook. Kalau Anda ketik Facebook nanti pasti muncul banyak sekali. Saya beritahu supaya jangan ada yang tertipu, karena banyak yang tertipu. Ya, kemarin dari Pantai Mutiara juga begitu, tertipu sampai 5 juta ya. Ya, jadi saya harap kita yang sudah dengar tidak bisa tertipu lagi. Haleluya. Haleluya. Saudara, ya, salah satu tanda kalau banyak orang yang sudah menyamar dengan menggunakan nama kita, artinya pasti nama itu menguntungkan. Haleluya. Haleluya. Ya, luar biasa ya. Kalau saya dengar tadi ya, judulnya atau tema kita itu ya takhta kemenangan ya. Ya, itu yang disampaikan, itu pun setelah mau berangkat disampaikan oleh asisten saya atau admin saya. Saudara Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa menikmati takhta kemenangan ya, kita harus lebih daripada pemenang. Haleluya. Roma 8:37, Tuhan mentakdirkan kita lebih daripada pemenang. Jadi kalah itu bukan takdir Tuhan. Lebih daripada pemenang itulah takdir Tuhan untuk saudara dan saya. Haleluya. Sebenarnya saudara, kita tidak ditakdirkan untuk mengalami masalah. Kita hanya melihat masalah. Kalau kita mengalami masalah, letak persoalannya bukan di masalah, karena kita masih bermasalah. Kalau kita sudah tidak bermasalah, sebesar apapun masalah, tidak jadi masalah. Jadi masalah itu bukan ada di masalah, tapi ada di kita. Kalau kita sudah dibereskan malam ini, semua masalah pasti selesai. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena roh Allah yang ada pada kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di muka bumi ini, kata 1 Yohanes 4 ayat 4. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara, kata Efesus 6 ayat 12.
Jadi Anda itu bukan manusia tubuh yang punya roh. Anda itu manusia roh yang punya tubuh. Haleluya. Artinya rohmu itu ya yang berkuasa atas dirimu. Jadi rohmu itu mampu memerintah tubuhmu. Ya, saudara, dalam pelayanan saya, kami masuk ibadah itu KKR kesembuhan setiap minggu itu jam 11. Tapi jam 6 sore biasanya jumlah orang sudah banyak yang hadir dari Jabodetabek, Sabang, Merauke, Miangas, Rote sampai mancanegara. Bahkan beberapa minggu yang lalu ada orang Yahudi datang pakai paspor Amerika. Ya, saudaraku yang saya kasih, jadi mulai jam 11 itu selesai ibadahnya paling cepat jam setengah 6 sore. Jadi kalau Anda ketik KKR Taman Kencana Jakbar, ya saya yakin YouTube ya yang paling panjang durasi ibadahnya di kita, di seluruh dunia ini sepertinya begitu. Karena YouTube-nya bisa 6 jam ya durasinya, saudara. Kenapa? Karena yang hadir ya 200 lebih ini kita doain satu-satu. Ya, contohnya misalnya ya ada orang Islam nih nggak bisa sholat ya. Ya, alasan dia, saudaraku yang saya kasih, ya, karena saraf kejepit. Ya, setelah kita doakan, bukan kita suruh pulang begitu saja, kita praktekkan. Kalau dia bilang masih sakit, kita ulangi lagi. Ya, dibilang masih sakit, kita ulangi dalam namanya sampai dia bisa sujud, puji Tuhan. Kalau memang ya bisa ditampilkan apa yang saya bicarakan, tampilkan ya. Kalau tidak ketemu itu yang lain pun boleh ya. Ada juga orang Islam ya yang pakai kerudung, matanya buta tapi satu. Ya, setelah didoakan dia bisa melihat. Padahal butanya sudah puluhan tahun. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Kalau Anda baca Matius 11 ya, ketika Yohanes di penjara, ya, Yohanes suruh murid-muridnya untuk menjumpai Yesus, untuk menanyakan siapa sebenarnya kau. Tapi Yesus nggak kasih jawaban seperti yang diharapkan muridnya. Pikir muridnya nanti Yesus jawab, aku Mesias, aku Tuhan Allah dan sudah dan sebagainya. Karena itu yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi sampai sekarang. Saudara, jawaban Yesus sederhana. Dia berkata apa? Yang tuli mendengar, yang bisu bicara, yang buta lihat, yang lumpuh jalan, bla bla bla, yang mati dibangkitkan. Katakan kepada Yohanes, itu yang terjadi. Ini kan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Kata 1 Korintus 4 ayat 20. Kenapa jawaban Yesus seperti itu? Yesus tidak mau saudara GR, mengaku-ngaku dirinya Tuhan. Ya, dia buktikan dengan apa yang dia buat, orang yakin bahwa dia Tuhan. Haleluya. Karena pihak-pihak seberang ya, saudara-saudara kita dari Muslim selalu tanya, mana Yesus mengaku akulah Tuhan. Sebenarnya banyak kalau kita mau tunjukkan. Tapi saudara, di sisi lain Yesus memang tidak suka mengaku dirinya Tuhan. Ya, biar orang yang menilai sendiri siapa dia ini. Jadi saudara, jangan Anda menilai diri Anda sendiri, biar orang lain yang menilai siapa saudara. Haleluya. Karena penilaian kita pasti, saudaraku yang saya kasih, tidak netral terhadap diri kita. Selalu kita bilang kita baik, tapi orang yang akan nilai kita baik atau tidak. Iya. Jadi saudara, kita mau masuk dalam takhta kemenangannya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang pertama itu menang terhadap apa saudara? Yang pertama itu adalah menang terhadap dosa. Itu lebih penting. Ya. Karena Ibrani 12 ya, ayat keempat berkata, kita ini bergulat dengan dosa belum sampai mencucurkan darah. Tapi Yesus 3:21 baca. Iya,
saudara, kita bergumul, bergulat dalam hidup ini hari, minggu, bulan, dan tahun seterusnya, ya, kita belum sampai bergulat sampai mencucurkan darah dari mata kita. Tapi Yesus untuk menghadapi salib di Golgota, dia harus bergulat di Taman Getsemani sampai darah keluar dari matanya. Artinya apa? Yesus menang terhadap dosa. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Apakah saudara tidak terbiasa dengan kata haleluya? Kalau tidak terbiasa, saya ganti dengan puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Kalau tidak terbiasa juga dengan puji Tuhan, ya, saya akan ganti dengan, ya, nanti muncul lagi kata-kata yang ini live, saudara. Ya, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita menang terhadap dosa. Haleluya. Karena Yesus sudah lebih dulu mengalahkan dosa. Mungkin ada orang berkata, kita kan orang berdosa. Betul, kita dulu orang berdosa. Tapi ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus berkata, Yohanes 15 ayat 4, tinggal dalam aku dalam engkau. Pada waktu itu engkau diberi kuasa untuk menang terhadap dosa. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Karena saudaraku yang saya kasih, ya, tidak ada manusia yang kebal terhadap dosa. Karena Alkitab berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa, Roma 3 ayat 23. Iya. Siapa bilang Maria wanita kudus? Alkitab bilang semua orang sudah jatuh dalam dosa. 3, 2, 1. Semua orang sudah jatuh dalam dosa. Maria itu orang atau bukan? Orang. Artinya dia juga sudah, ya, jatuh dalam dosa. Dia tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa. Tapi kenapa dia dipakai Tuhan melahirkan Yesus yang kudus? Itu suka-suka Tuhan. Siapapun saudara bisa dipakai dia. Haleluya. Dulu saya Islam. Ibu bapak saya menyekolahkan saya di Madrasah Sanawiyah Aliyah. Tapi saudaraku yang saya kasih, tahun 1996 saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Waktu itu saya ada di penjara Cipinang. Jam 2 pagi Yesus menyatakan dirinya kepada saya. Mulai saat itu saya bilang, kalau memang kau Tuhan, lepaskan saya dari dosa ini. Dosa najis, cabul, zina, dosa narkoba, rampok, rokok, dan yang lain-lainnya. Yang mudah saya praktekkan tentang rokok. Saya bilang sama Yesus, Yesus, kalau kau Tuhan lepaskan saya dari rokok, kalau saya merokok lagi, cabut nyawa saya. Besok selesai makan, saudara, saya beli rokok. Ya, di Cipinang itu walaupun di penjara, segalanya ada yang jual, termasuk narkoba. Iya. Jadi saudara saya kasih, saya beli rokok dan saya bersembunyi di pojok tertentu yang orang nggak ada supaya jangan minta. Ya, karena biasanya di penjara itu satu rokok ini bisa santing-santingan, bisa berapa mulut yang hisap. Ya, jadi saya sembunyi, ya, saya mau menikmati sendiri. Pas saya pasang korek apinya, saya pasang, saya sudah mau nyalakan itu rokok, saudaraku, saya dengar suara, ku cabut nyawamu. Haleluya. Haleluya. Senin kemarin kami di Manado. Ada beberapa orang di Manado berkata begini, Pak, saya lucu lihat TikTok itu. TikTok yang mana? Ada tentara. Terus tentara ini maju ke depan. Dia bilang mau lepas rokok. Terus Bapak doakan, Tuhan Yesus, saya mau lepas rokok, saya mau lepas rokok. Kalau merokok lagi, cabut nyawa saya. Tentara itu nggak berani ngikuti, Pak. Ya, ada juga polisi yang begitu ya di YouTube ya. Ditantang saudara, karena kalau saya melayani di kepolisian, saudara, kalau bisa ditampilkan coba ya, kita melayani bukan sekedar bapak, ibu, saudara-saudara, enggak, manifestasi, gepar-gepar, ya, sampai ada yang, ya, guling-guling segala macam, tapi puji Tuhan mereka disembuhkan ya. Sepertinya ini ada problem ya, nggak bisa ditampilkan.
Ya nanti saudara lihat aja lah di YouTube ya. Polisi-polisi disembuhkan, banyak pelayanan pendeta Sulubis, coba lihat. Iya, saudaraku, karena kita bawa laptop ternyata di sini tidak bisa digunakan. Nah ini dia. Coba kita lihat ya, cara pelayanan saya nih. Ya, ada suaranya bisa? Ini sampai gepar-gepar teriak. Dan di sini banyak yang disembuhkan. Ya, bahkan saudara ada yang kena santet. Karena santet tidak takut dengan pistol. Ya, santet tidak takut dengan golok. Ya, nanti saudara lihat sendiri. Ini sudah bersejuta yang nonton di YouTube. Ya, saudaraku yang saya kasih, kita doakan mereka satu persatu. Saya belum pernah lihat ada di YouTube pelayanan di kepolisian, di tentara yang melakukan seperti ini. Biasanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Yesus begini begitu begana begini. Ini firman Tuhan. Udah Bapak terima kasih. Kalau saya enggak, saya bongkar habis semua dosa-dosa. Karena dosa inilah yang menghalangi, menghambat kita untuk mengalami Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ya, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, ya untuk kita ada di takhta kemenangan, kita harus menang terhadap dosa. Haleluya. Bisakah kita menang terhadap dosa? Pasti bisa. Bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan. Pasti bisa. Karena ada roh Allah di dalam kita. Ada firman Kristus di dalam kita yang mampu memerdekakan kita dari segala ikatan dosa. Haleluya. Haleluya. Saya dulu saudara hidup di dalam dosa. Jadi hidup di dalam dosa dengan jatuh dalam dosa itu dua hal yang berbeda. Saya dulu hidup di dalam dosa. Iya. Tapi karena kasih karunia Kristus, saya dimerdekakan. Dan sekarang saya jijik melihat dosa. Karena saya tahu dosa itu adalah musuh Tuhan. Sebab dosa sumbernya pasti dari setan, kedagingan kita yang ditunggangi iblis. Oleh karena itu hari ini ya saudara harus lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang kudus. Haleluya. 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 Saudara di gereja manapun kalau udah mulai bicara dosa, wajah semua orang berubah-berubah. Iya. Tapi kalau sudah bicara tentang uang, semua pasti wajahnya juga berubah mengarah kepada kegembiraan. Iya. Padahal dia tidak tahu penghambat, penghalang berkat Tuhan mengalir atas kita itu karena dosa. Haleluya. Dulu saya miskin. Walaupun tiap malam saya bisa dapat uang juta-jutaan dengan cara 365 merampok dan seterusnya dan sebagainya. Itu bahasa pasal-pasal dalam pidana ya. Saudara, tapi saya miskin. Kadang bayar kontrakan pun nggak bisa. Setiap malam uang itu habis di bar, di diskotik. Tapi setelah saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, hidup saya diberkati. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Dari awal saya ikut Yesus, saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya tidak mau punya istri. Kalau gara-gara saya punya istri nanti gak bisa melayani dengan setia. Ya, tapi Tuhan Yesus berkehendak lain. Saya dipertemukan dengan ya orang Cinaga. Ya, maksudnya Boru Sinaga. Ya, orang Batak. Dia sejak kecil memang Kristen. Saya dikaruniain anak 5. Ya, anak saya yang pertama Daniel Cesar. Yang kedua Joshua Onesto, Sadrak Depan. Yang ketiga, yang keempat
Mordekai, yang keempat Deborah, Pabensa, yang kelima Mordekai. Ya, saudara, dua anak saya ini, yang satu 3 tahun yang lalu lulus SMA, yang satu baru tahun yang lalu. Ada beberapa jenderal dari TNI dan dari Polri yang menawarkan untuk masuk Akpol dan Akmil, mau didukung dari belakang, tapi mereka tidak mau. Mereka berkata apa? Saya mau ikut Bapak saja. Jadi kemanapun saya pergi, mereka selalu ikut. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saya sering berjumpa dengan orang-orang yang sudah tua, atau keluarga-keluarga, atau bapak ibu yang punya anak. Mereka mengeluh, anak saya begini, anak saya begitu, anak saya begini, nakal, jahat, dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, dengan kuasa doa, anak saya tidak ada saudara yang suka nongkrong-nongkrong, ya, malam hari, yang rokok, ya, yang lain-lain lah, yang perbuatan-perbuatan tidak baik lah. Jangankan dosa, yang tidak baik pun mereka anggap sudah dosa saja. Haleluya. Saya bahagia karena bukan gagah kuat saya, tapi Tuhanlah yang mendidik mereka sehingga mereka bisa berjalan di jalan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, setiap saya pergi keluar kota, mereka selalu tanya, Pak, apakah istrinya Bapak ini tinggi? Enggak, istri saya sama, pendek. Kenapa anak Bapak tinggi-tinggi semua? Lihat anak saya, sini. Sini yang tiga-tiga ini, tinggi-tinggi semua. Sini. Biar saya kasih tahu kalian rahasianya. Apalagi yang belum menikah, jangan anakmu pendek-pendek, jelek pendek-pendek kayak saya. Mana satu lagi? Multimedia. Oh, dia multimedia ya. Udah, biar di sana ya. Ya nggak apa-apa, tinggalkan sebentar dulu ya. Sekalian juga ini kenang-kenangan ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lihat jauhnya. Haleluya. Yang satu lagi saudara, yang di sana di multimedia sana, dia umurnya baru berapa tahun? 15 tahun. Iya, kelas 1 SMA, tapi tingginya sudah segini. Jadi lebih tinggi dia atau samalah. Artinya pasti nanti anak itu lebih tinggi dari mereka karena baru kelas 1 SMA. Jadi saudara ditanya sama orang, apa rahasianya Pak? Kalau saya mau main bola jam 12 malam dengan istri saya langsung doa tinggi. Kenapa saya saksikan ini? Hal-hal yang sederhana pun Tuhan pikirkan untuk saya, apalagi hal-hal yang besar. Silakan duduk. Terima kasih. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mamanya selalu tenang. Walaupun setiap Senin saya selalu keluar kota, pulang Rabu atau Selasa, ya, mamanya tetap tenang. Karena yang mendampingi bukan pengerja, bukan pelayan Tuhan yang lain, tapi yang mendampingi anak saya sendiri. Karena kalau yang lain mungkin bisa disogok dengan uang, supaya tidak melaporkan hal-hal yang negatif terhadap istri. Tapi kalau anak tidak mungkin bisa. Nah, aku kasih uang kok ya, jangan kasih tahu bapak gini. Misalnya ini, karena banyak pendeta-pendeta jatuh dalam dosa perzinahan. Iya, mereka nggak mungkin bisa disogok. Karena mereka pasti cinta mamanya, sayang mamanya. Haleluya. Saudara, semua kita harus lakukan antisipasi supaya kita tidak jatuh dalam dosa, supaya kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Yang kedua saudara, kita untuk masuk dalam takhta kemenangan, saudaraku yang saya kasih, ya, kita harus menang terhadap masalah, yaitu menang terhadap diri sendiri. Karena persoalan yang terbesar, lawan yang terbesar, musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Haleluya. Jadi kita harus mengalahkan diri kita sendiri. Ya, jam 4 pagi Anda harus bangun.
Anda harus berdoa menyembah. Haleluya. Saudara tahu ya, waktu saya Islam saudara, itu ada 5 dalam sholat 5 kali sehari semalam. Salah satu sholat namanya subuh. Itu azannya beda dengan asar, lohor, dengan maghrib, dengan yang lain-lain beda. Itu ada tambahannya begini. As-sholatu khairum minan naum. As-sholah, marilah sembahyang. As-sholatu khairum minan naum. Lebih baik sembahyang daripada tidur. Tapi datang orang Kristen baru beli AC baru, tarik selimut, lebih baik tidur daripada sembahyang. Makanya kalah. Haleluya. Kita harus menang terhadap diri kita sendiri. Kita harus lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Bagi Tuhan untuk kasih kita uang, untuk kasih rumah, untuk kasih mobil, itu hal yang mudah. Tetapi untuk mengalahkan diri sendiri, ini perlu perjuangan. Kita harus tinggal di hadirat Tuhan. Kita harus tetap dalam pengurapannya. Haleluya. Karena jam-jam 4 pagi itu saudara, itu jam-jam yang sangat enak tidur. Iya. Saudaraku yang saya kasih, ilustrasi yang bisa diterima atau tidak terserah. Jadi malaikat itu disuruh Tuhan lah pagi-pagi buta ini untuk memberkati orang-orang Kristen, ya. Ya. Terus malaikat bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya tidak bisa kasih ke Petrus." Kenapa? Dia lagi tidur ngorok. Wah. Ada ngoroknya kayak RE King Cobra. Yang umur-umur segini nggak tahu kali ya. Tapi yang sebaya saya tahu, RE King Cobra itu ya, itu motor yang dulu wah terkenal kali. Ada yang kayak GL Pro, GL Max. Ya, dia bilang begini, "Tuhan, saya mau kasih kepada si Hana." Tapi dia tidurnya gini. Saya mau kasih ke Yohanes, dia lagi tidur. Terus Tuhan bilang begini, "Jangan sampai kau bawa lagi ke takhtaku ini. Kasih saja." Ke siapa Tuhan? Ke yang teriak-teriak. Haleluya. Makanya mohon maaf ya, saya hanya bersaksi ya. Saya punya 4 parfum yang harganya mahal-mahal. Tapi yang ngasih bukan orang Kristen, semua orang Islam. Karena mereka disembuhkan oleh Yesus. Dan orang Kristen pun banyak disembuhkan Yesus, tapi nggak ngasih parfum karena kikir dia. Lah ini saudara, saya bicara depan anak saya. Ya, kalau kita bicara depan anak kita, ada kebohongan, nanti pulang dia pasti marah dan mungkin dia akan tidak mau melayani bersama kita. Makanya banyak anak pendeta nggak mau ikut papanya, karena papanya bohong terus di mimbar. Haleluya. 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 Iya. Saudara, mungkin Anda belum tahu ya, ini kekuatan haleluya ini sangat dahsyat. Iya. Makanya saudara, kalau kita lihat bangsa Israel selesai mereka pertempuran menang perang, haleluya. Karena itu punya kekuatan di alam roh, kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yang membuat setan gemetar. Ada hari-hari ini belakangan ini ajaran-ajaran yang aneh, nggak boleh ngomong haleluya. Saya juga nggak tahu asal usul dari mana ya. Iya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi yang kedua kita harus menang terhadap diri kita sendiri. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara, 7 tahun yang lalu saya katakan ke istri saya, kita harus pindah dari kontrakan ini. Kita harus cari rumah. Dia katakan, "Di sana ada mau jual rumah, Pak."
harganya cuma 300 juta, tapi 6 kali 4, jadi kamarnya satu, tempat ruang tamunya kecil. Saya bilang enggak, kita harus dapat rumah 7 kamarnya, saya bilang. Haleluya. Padahal jemaat yang saya layani 4 orang, kolektenya 4.000 pada zaman itu ya, 25 tahun yang lalu kurang lebih. Saudara, jadi saya berdoa begitu. Saudara, istri saya dia pesimis, ketawa saja. Berjalannya waktu, saudara, kurang lebih 7 tahun yang lalu ya, saya berjalan-jalan di perumahan Taman Kencana dan saya lihat di situ rumah mau dijual. Saya tumpang tangan di rumah itu. Iya, saya bilang ini punya bapak gue ini. Iya, haleluya. Rupanya saudaraku yang saya kasih, singkoknya lihat dari atas. Iya, dia turun ke bawah. Dia bilang, apa lu pegang-pegang rumah gue? Gua mau beli rumah bapak, rumah ngkong, saya bilang. Iya, jangan pegang-pegang gitu, gua takut, katanya. Iya, saya doa kok. Oh, doa. Dia orang Buddha ya. Oh, doa. Jadi saya tanya harganya. Ya, dia bilang waktu itu 4,5 miliar begitu. Tapi ini sudah lama, 7 tahun yang lalu. Ya, saya tawar 4 miliar, dia nggak kasih. Udah, saya pulang. Terus saya ceritakan sama istri saya, kamu tawar 4 miliar, ya kalau dia kasih uangnya mana? Uangnya mana? Haleluya. Saya bilang, kan saya disuruh Tuhan bukan cari uang. Saya disuruh Tuhan hanya mendeklarasikan apa yang dia janjikan. Jadi nggak perlu uang. Yang penting gua udah ngomong, Tuhan yang dengar. Saudara, seminggu kemudian saya pelayanan ke Brunei. Ini daerah-daerah rawan. Ya. Dan waktu itu di WA sama anaknya. Dia bilang, oke lah, 4 miliar. Saya sudah tahu nih, berarti mereka udah kebelet nih. Saya bisa mainkan lagi, kan begitu nih. Ya. Saya pulang, dijumpain ya sama anaknya. Udah Pak, bayar aja 4 miliar. Nanti ya, saya tanya sama bapak saya masih mau atau enggak dia. Karena dulu kan lu gak mau. Entah berubah bapak gua. Emang bapaknya dinas di mana Pak? Katanya. Wah, kamu gak kenal bapak gua? Berarti lu bukan orang yang ini, ku bilang, orang yang keren, ku bilang gitu ya. Semua orang rata-rata kenal siapa bapak gua, aku bilang. Dia juga heran, ini anak pejabat dari mana? Haleluya. Saudara, singkat ceritanya saudara, ya akhirnya ya dikurangilah 250 juta lagi. Jadi 3M 750. Iya. Saya katakan sama dia, nanti saya kasih tahu bapak gua lagi. Saudara, ini sampai 2 bulan dia telepon saya. Akhirnya dia bilang, bapak kan pendeta, jangan bohong, katanya. Haleluya. Lu gak percaya? Gue bilang, nah sekarang gue DP dulu nih. Kalau bulan depan gak ada nih, hilang 10 juta nih. Gak apa-apa lah, kupikir daripada dibilang bohong kan. Ya gak apa-apa lah, hilang kan. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Kenapa saya saksikan ini? Karena masih banyak di antara saudara yang pingin rumah besar. Ya, kalau di pelayanan saya, setiap minggu saya udah pusing duluan. Yang datang 30 kursi roda, 2 orang pakai oksigen, macam-macam lah semua. Berkali-kali ada yang mau mati. Saya bilang nggak bakal mati di sini.
Kenapa nggak bisa mati di sini? Karena saya belum buat rumah mayat. Kenapa di rumah sakit banyak yang mati? Karena sudah dipersiapkan kamar mayat. Jadi setiap kalian ke rumah sakit sudah diprediksikan bakal ke sana. Betul saudara, ada beberapa orang yang oksigennya habis, yang jatuh terkapar begini dari Maluku, tapi gak mati. Hidup kok, hidup. Bener, karena kalau mati dia pasti saya di BAP, di Polres Jakarta Barat. Pelayanan begini mohon maaf enak ya. Di sana seru-seru. Makanya datanglah saudara, sekali-sekali lihat aja. Ngeri-ngeri. Haleluya. Iya. Jadi saudara, saya bilang kalian gak mungkin mati di sini, tenang saja. Karena biasanya mereka ya datang saudara langsung minta didoakan. Dia bilang gak tahan lagi pak, ini, yang penting lu gak bakal mati. Udah situ aja lu. Kalau lu mati, gua tanggung jawab. Gua khotbah dulu, baru doain lu. Haleluya. Nanti kalau gua doain dia sembuh, dibilang saya dukun. Harus dengar firman dulu. Karena firman itulah yang menyembuhkannya. Haleluya. Jadi saudara, makanya kalau ada yang belum kenal saya, kalian ini kurang jam terbangnya di media sosial rohani, kurang. Karena yang lagi viral-viral saya sekarang. Asal turun di airport pasti ada masalah. Ya tadi itu ada beberapa orang termasuk bapak ini dan yang lain-lain. Itu kenapa di Jambi? Kenapa di Jambi? Jadi kurang lebih sebulan setengah yang lalu saya mendarat di Jambi, ada ratusan orang yang menunggu. Padahal saya sudah arahkan. Kita sebagai hamba Tuhan, pendeta harus tahu juga undang-undang. Saya sudah arahkan, ya. Kita tidak boleh mengganggu lalu lintas orang lewat. Jadi sudah di tempat yang aman. Sudah 1 jam, bahkan sudah banyak yang dipraktekkan, dibuang tongkatnya dan macam-macam. Tapi bisa turun pula dari atas sapam dan petugas bandara. Saya sudah tahu dia datang nih. Wah, saya permainkan. Dia datang pasti mau larang saya sudah tahu. Tapi saya bilang, sini mau didoakan. Bukan, jangan didoa di sini. Lah. Sampai tentaranya aku bilang, namamu siapa? Nanti berhadapan kau dengan Panglima. Kan Panglima tertinggi kan Kristus. Viral. Jadi semua mereka-rekakan kejahatan, tapi bagiku mendatangkan kebaikan. Sedangkan di TikTokku aja aku bagi jadi 2, ada yang 4.500.000, ada yang sekian juta, belum lagi di short YouTube, belum lagi ada orang lain juga ngambil. Baru tahu saya kemarin 5.700.000. Mungkin ada yang lain lagi yang saya nggak tahu kan, nggak mungkin saya cek. Haleluya. Jadi dia mereka-reka kejahatan, tapi dia membuat saya terkenal. Haleluya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus, kita harus masuk dalam takhta kemenangan tadi. Haleluya. Ya, kenapa saudara? Karena kalau kita tidak masuk dalam takhta kemenangan, kita tidak mungkin bersama Kristus di dalam kerajaannya. Haleluya. Jadi sorga itu dimulai dari sekarang, bukan setelah mati baru kita bisa ke sorga. Karena Yesus sudah bilang, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi sorga itu sudah turun di bumi. Jangan kau cari-cari sorga jauh-jauh, pergi ke Gunung Kawi, ke Gunung Kumungkus, mana-mana itu. Haleluya. Karena kerajaan Allah itu sudah ada di dalam saudara. Haleluya. Tinggal engkau perkatakan aja, jadi. Ya singkat ceritanya saudara, yang rumah tadi semua selesai, saya bisa bayar. Ya terus saya tidak tahu, ya, atau saya lupa doa saya. Tapi setelah 1,5 tahun atau 2 tahun kami tinggal di situ, saya baru ingat, kita cek dulu kamarnya berapa. Kita hitung betul, kamarnya 7. Haleluya. 7 kamarnya, sama kamar pembantu 1 ya. Jadi 7. Dan itulah yang sekarang saya bobol, saya jadikan
rumah kesembuhan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara harus menang terhadap diri sendiri. Haleluya. Jemaat waktu itu masih lumayan. Banyak mereka yang tidak setuju. Karena apa? Karena mereka setiap minggu bergabung dengan orang-orang yang bau lah, yang pakai pempres lah, yang pakai keteter lah, yang nggak mandi-mandi. Namanya sakit kan malas mandi, saudara. Ya tapi puji Tuhan, yang sisa itu saya bina. Ya jadi sekarang ada kurang lebih 18 orang yang kami tim untuk melayani di rumah kesembuhan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Memang kalau visi misi dari Tuhan tidak semua orang kadang-kadang mendukung. Tapi puji Tuhan, sudah hampir 2 tahun berjalan, tidak pernah sepi rumah kesembuhan. Orang yang datang berubah-ubah, tapi jumlahnya pasti rata-rata hampir 200, bahkan 200 lebih. Kadang sampai ke jalan-jalan. Anda sekarang masuk aja ke Taman Kencana, tanya ke sapam-sapam, nggak usah bilang Risulubis saja. Pendeta yang sembuh-sembuhin orang, dia sudah tahu. Haleluya. 2017 saya pernah jadi apologet. Nanti Anda ketik aja kunjungan pendeta Risulubis ke Ustadz Abdul Somad, pasti ada. Kunjungan pendeta Risulubis ke Ustadz Yaya Waloni, pasti ada. Ya, nanti di YouTube Anda ketik. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dulu saya apologet. Tetapi Tuhan berkata begini. Ini mohon maaf, ini untuk saya pribadi. Ya, Tuhan bilang begini. Memang kau berdebat begini, ya, ada hasilnya tapi kecil. Dampaknya kecil. Sekarang kau praktekkan kuasa kerajaan Allah itu di muka bumi ini. Saya praktekkan, saudara. Orang-orang di jalan waktu itu, pertama jumpa saya orang di jalan lumpuh, saya berhentikan mobil saya doakan. Di TikTok itu ada, di YouTube pun ada. Dia berjalan sudah 2 tahun dia lumpuh. Saudaraku yang saya kasih, mulai dari situ saya bilang saya harus buat rumah kesembuhan. Puji Tuhan, sampai sekarang rumah kesembuhan sudah dihadiri oleh kurang lebih 20.000 lebih manusia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih. Banyak pejabat-pejabat juga yang datang, pejabat daerah, ada bupati, ada DPR provinsi, bahkan kemarin dari DPR Komisi 6, ya, kita doakan. Puji Tuhan, dia mengalami mujizat, dia sembuh. Ya, ada di TikToknya juga, saudara. Tapi itu kemarin di Pantai Mutiara, bukan di rumah kesembuhan. Ada KKR kecil-kecilan lah, dihadiri 100 orang. Mereka kumpul, ya. Ya, saudara, ketika kita mampu mengalahkan diri kita sendiri, baru Kristus nyata dalam hidup kita. Makanya Galatia 2:20 berkata, kalau aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau aku hidup sekarang, aku hidup karena iman di dalam Yesus. Galatia 2:20. 3, 2, 1. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada pendeta pernah, ya, saya dengar, ya, dia ngomong begini dalam khotbahnya. Kita ada 2 kepribadian. Pribadi kita sebagai manusia, pribadi Kristus. Saudara, kalau ada 2 kepribadian di dalam diri kita, artinya hidup kita tidak akan damai. Kita akan berkelahi terus, berkelahi dengan pribadi Kristus. Oleh sebab itu Alkitab bilang, ya, matikanlah dirimu supaya Kristus hidup di dalammu. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Jadi tidak ada 2 kepribadian, hanya satu, yaitu kepribadian Kristus. Karena Yesus, saudaraku yang saya kasih, dia penguasa tunggal dalam hidup kita. Anda percaya? Yang percaya berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa.
Perlu Anda pahami ya, karena 1 Korintus 11 ayat 4, 2 Korintus 11 ayat 4, di situ ada Yesus yang lain. Jadi Yesus yang saya beritakan ini bukan Yesus yang di 2 Korintus 11 ayat 4. Ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, kalau kalian dapat ayatnya ditampilkan, tapi 3, 2, 1. Iya, saudara, bukan zaman sekarang ada saingan. Saya dengar ada seorang hamba Tuhan wanita, ya, dia marah-marah khotbah ya. Saya nggak usah kasih tahu ya. Ya, dia marah-marah karena nanti dia jadi teman saya. Khotbah bulan bulan 4 April, tanggal berapa bro? 27 ya? Tanggal 27, 28, 29 saya KKR di lapangan KONI Manado. Ya, yang diperhitungkan hadir mungkin 10.000 orang. Saudara, jadi penuaian jiwa dia. Nanti saya pulang dia yang ujian pertobatannya. Saya hanya doa pelayanan ibadah KKR kesembuhan. Jadi dia marah-marah. Dia bilang begini. Iya, ada orang pula, ada hamba Tuhan katanya, buka gereja di tempat kita, di depan gereja kita, dan gereja kita katanya mau ditutup. Ya, dia marah-marah. Dia bilang, ini pencuri-pencuri domba. Saudara, walaupun di Alkitab dikatakan domba, tapi Anda itu bukan domba beneran. Anda gak bisa diikat. Di mana rumput hijau, ke situ Anda pergi. Makanya yang sakit-sakit pasti datangnya ke Taman Kencana. Setelah sembuh hilang, kemarilah dia pergi. Atau ke tempat lain. Ya, dia tahu ya di mana tempatnya. Jadi maksud saya begini, semua itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kita ini hanyalah ya penyampai pemberita kabar baik. Biarlah kalau ada yang kita anggap curang, biarin. Ya, saya tidak peduli dengan siapapun, dengan apapun. Yang penting Injil Yesus Kristus saya sampaikan. Haleluya. Jadi saudara, pada zaman Paulus pun sudah ada. Makanya Paulus bilang, kenapa kau sabar? Itu Yesus yang lain. Itu yang disampaikan dia itu dengan roh yang lain, dengan Injil yang lain. Ya, saudara, yang saya sampaikan ini adalah Yesus yang lahir di Bethlehem tanah Yudea pada zaman pemerintahan Herodes, yang hidup pada zaman itu, mati di kayu salib, bangkit pada hari pertama, bangkit dari kematian. Nah, ini udah mulai. Saudara, Yesus bangkit hari pertama atau hari ketiga? Ketiga, tapi ayatnya hari pertama nih. 1 Petrus 3. Ya, 1 Petrus 3 ayat 19. Ya, dia bangkit hari pertama dari kematian. Ya, saudara, dia bangkit hari pertama dari kematian, 1 Petrus 3 ayat 19. Saudara yang sekasih, dia masuk ke alam maut. Dia mengalahkan. Nah ini 3, 2, 1. Terus ayat yang seterusnya, sekali lagi saya peringatkan, yang punya mulut yang tidak bisu, baca kenceng. 3, 2, 1. Iya, 2019 saya lihat ya, masuk ke kubur Yesus dan saya lihat, oh begini ya kuburannya. Ya, jadi saudara memang nggak mungkin dicuri, karena itu saudara pintunya itu besar, saya aja bisa masuk cuma begini doang dikit. Jadi berarti itu
penutup pintu itu batunya sangat besar, nggak mungkin dicuri oleh muridnya, apalagi dijaga oleh serdadu-serdadu Romawi. Hanya tipuan imam-imam pada waktu itu, ya. Ya, saudaraku yang saya kasih, jadi hari pertama Yesus bangkit dari kematian, langsung masuk ke alam maut. Dia menghancurkan kematian itu. Dia katakan, mulai zaman Adam sampai zaman Nuh, aku selesaikan di sini. Dia bangkit dari kematian hari pertama, bangkit dari kubur hari ketiga. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau misalnya hari ini ada orang ngomong dia punya Tuhan Allah yang hebat, yang maha kuasa, pencipta langit, bumi dan segala isinya, ya, terus dia tawarkan Tuhan seperti itu kepada saudara, apa jawaban saudara? Saya jawab sederhana saja. Apakah dia bisa kasih kehidupan buat saya? Haleluya. Kalau dia bilang bisa, bagaimana dengan kematian? Apakah sudah dia kalahkan kematian? Belum. Artinya Tuhan Allah yang tidak mengalahkan kematian tidak mungkin bisa kasih kehidupan. Itulah sebabnya Yesus harus datang mengambil rupa manusia. Kata Filipi 2 ayat 6, supaya apa? Supaya sebagai manusia dia bisa mati, sebagai roh Allah dan firman Allah dia bangkit, dia menyatakan kemuliaannya, supaya semua orang-orang yang tadi harusnya mati, mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Jadi Yesus bisa memberikan kehidupan buat saudara karena dia sudah mengalahkan kematian. Saya tidak bisa kasih kehidupan karena saya belum mengalahkan kematian. Haleluya. Hari ini saudara, Anda harus percaya sungguh-sungguh kepada Yesus yang mengalahkan kematian, yang bangkit dari kubur pada hari ketiga. Dan dia berkata, segala kuasa di sorga di bumi ada padaku. Dan dia berkata, saudaraku yang sekasih, ya, setiap lutut kan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Keselamatan tidak ada di dalam yang lain. Keselamatan hanya dalam Yesus, kata 1 Petrus 4 ayat 12. Karena tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan saudara. Agama gagal, tidak mampu menyelamatkan saya. Seandainya agama mampu menyelamatkan saya tidak mungkin tinggalkan agama saya. Tapi agama tidak mampu selamatkan saya. Puji Tuhan, tahun 1996 saya berjumpa dengan Yesus, dan Yesus selamatkan saya dari kutuk maut dan kutuk dosa dan kutuk kematian. Haleluya. Makanya saudara, saya tidak takut sama siapapun dan oleh apapun. Saudara tahu kenapa ini gambar singa? Saya punya 3 baju, 1 gambar singa, 1 kuda, 1 Raja Wali. Kenapa saya pakai ini? Karena asisten saya bilang, sepertinya ini gereja-gereja yang kerajaan-kerajaan. Oh ya, bagus, saya pakai ini. Kenapa? Ternyata sama. Tapi mungkin filosofinya berbeda. Karena filosofi saya, lebih baik jadi singa 1 hari daripada jadi kambing 1000 tahun. Haleluya. Kalau Anda tahu gereja tanpa tembok 1000 pintu sudah 8 tahun berjalan. Mulai zaman FPI mau ditutup, sampai sekarang tidak bisa ditutup. Haleluya. Kalau bisa ditampilkan, tolong ditampilkan. Kalau nggak bisa, cari sendiri nanti. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sudah berapa kali menghadapi kelompok-kelompok radikal yang bawa pisau. Dan tadi Bapak tadi sudah lihat, ya, 1 video singkat dan video lengkapnya di mana saya menghadapi kelompok yang ingin membubarkan pelayanan ini. Haleluya. Coba 3 Kamis yang kemarin itu lebih bagus lagi. Orangnya padat sekali, 150 kurang lebih. Ya, saudara, Anda tahu tempatnya di mana ini?
Ini di samping Masjid Istiqlal. Haleluya. Haleluya. Ini berulang kali mau ditutup ya oleh kelompok-kelompok tertentu, kelompok radikal. Tapi tidak bisa. Ada salah satu orang dari Palembang, dia percaya Yesus, saya baptis. Terus teman-temannya marah. Ya, datang bawa pisau, saya tidak tahu ya kalau mau datang mereka, karena ibadah sudah selesai, saya sudah masuk ke mobil, sudah ke parkiran. Tiba-tiba ada teriakan, "Pak, selamatkan saya, Pak, selamatkan." Saya lihat ternyata dia sudah dikepung oleh beberapa orang pakai pisau. Saya bilang sama istri anak saya, "Oke, kalian di dalam mobil, saya turun." Saya bilang, "Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Yobi, lompat kau, lari kau." Lari. Saya hadapi mereka. Dalam nama Yesus, gak ada satupun yang berani tusuk saya. Haleluya. Kenapa? Karena ada kuasa kerajaan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saudaraku yang saya kasih, akhirnya si Yopi saya suruh masuk ke mobil, dan besoknya kita terbangkan langsung ke Palembang. Dan puji Tuhan, sudah 2 bulan ini tidak ada gangguan. Haleluya. Harapan saya tidak ada seterusnya. Haleluya. Karena mereka bosan, ya. Karena mereka bosan, saudara, mau menutup tapi nggak bisa. Iya. Makanya saya bilang, saudara, lebih baik jadi singa 1 hari daripada jadi kambing 1000 tahun. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bahasa rohaninya, hidup singkat tapi berdampak bagi masyarakat, daripada hidup lama tapi menjadi sampah masyarakat. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dasar. Haleluya. Kita bangkit berdiri, saudara, karena waktunya sudah selesai. Ya, dan puji Tuhan juga, karena selesai ini saya harus pimpin ibadah doa malam ya di tempat saya, untuk persiapan pelayanan kesembuhan ilahi di hari Minggu. Setiap hari Minggu pasti ada. Walaupun saya, saudara, diundang keluar kota kemana, kalau di hari Kamis, Jumat, Sabtu saya pasti gak mau. Ya, bahkan ada salah seorang gubernur waktu itu di Wamena, ya, karena delay dia dari Jayapura. Saya bilang saya tidak bisa nunggu, karena saya besok Kamis harus pelayanan di jalanan tadi. Karena bagi saya, 1 orang gubernur, 1 orang jenderal dengan 1 orang anak jalanan di mata Tuhan harganya sama. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Kami tidak punya sponsor. Kalau sponsor itu artinya gini, ada orang bilang tiap bulan dari saya 1 juta, itu namanya sponsor. Tidak ada. Tapi saya bisa tabur belasan juta tiap bulan ke sini. Dari mana? Karena Yesus ku kaya. Saya berharap saudara jangan ada tertipu. Ya, kalau memang mau mendukung pelayanan ini, nah, nanti dikasih tahu situ nomor rekeningnya kalau bisa. Bukan saya sebenarnya mau minta ini, kasihan ada orang tertipu, ngasih 5 juta, 10 juta, ketika ketemu saya ngasihnya 200.000. Padahal yang aslinya udah ketemu. Sama penipu dia mau kasih banyak. Haleluya. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan ya. Kalau nggak diingatkan tadi, saya juga telat banyak di sana ya. Oh, rabasyaka babasyikara. Bagi saudara yang mau diurapi, silakan maju. Saya ada waktu mungkin 10 menit untuk mengurapi saudara. Maju, rabasyaka baba. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Ya, tolong hamba-hamba Tuhan di belakang bantu saya. Ya, maju ke depan supaya tidak ada yang jatuh kena. Urabasyaka babasyikara. Irabasyaka dadada. Iralabasyaka bababaralabas. Irabasyaka babababa. Saya tidak tanya satu-satu penyakit saudara ya. Nanti kalau khusus mungkin diundang untuk ibadah KKR kesembuhan baru ya. Angkat 12 tangan saudara.
Siap. Oh rabasyaka bababas. Saya urapi saudara. Shikarala baba syaka baba baba shikarala baba syaka baba babas. Shikarala baba shikadadadada. Shikarala baba shikadadadada. Urala bayara laba syaka baba babas. In Jesus' name, 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 pengurapan Tuhan, in Jesus' name, in Jesus' name, laka baba, dialah baba ya dah, terima, sembuh, sehat, in Jesus' name, in Jesus' name, terima, terima, terima. Rasa apa para, hirala masalah, terima. 1, 2, 3. Terima. Penuh. Lepas. Sembuh sakit penyakit, sembuh. Sehat, sembuh. Dalam nama Yesus. Ora basyaka baba baba sikarala babas. Irala basyaka baba baba sikiridi. Irala baba syaka baba. Bapak mau jalan? Buka masker. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus urapi dia. Dalam nama Yesus mengalir. Jalan. Bapak jalan. In Jesus name. Jalan. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Jalan. Berdiri percaya. Ya, percaya. Bapak berdiri diri. Dalam nama Yesus diri. Gak ada tenaga. Dalam nama Yesus diri. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Bapak berdiri. Percaya deh, dia harus percaya. Oh ya, oke. Bapak, urapan Tuhan bekerja, mengalir. Nanti lihat di TikTok Pak, ada di DM ya. Ya, karena waktu. Ya. Dalam nama Yesus, amin. Tangannya juga dua-duanya kena. Apa? Ya, oke. Kenapa tangannya? Tangannya Hah? habis dioperasi. Yang ini habis dioperasi. Terus? Nggak bisa, susah gerak, nggak bisa ngangkat berat. Shikarala babas. Sekarang ibu lakukan sesuatu yang ibu biasa nggak bisa. Ya. Apa yang terjadi, ibu? Haleluya. Ibu ini bilang tadi, aku nggak bisa gini. Sekarang terbukti ya. Pulih, sembuh. Saudara, saya tidak bisa lama-lama. Nanti kalau mungkin ada waktu saya akan khusus doa kesembuhan ya. Kita harus cepat sampai ke sana. Yang mau ikut KKR, hari Minggu jam 11 ya. Tapi Anda jangan datang jam 11, pasti nggak dapat tempat. Anda datang jam 10 supaya Anda bisa di dalam. Oke, Tuhan berkati. Kakinya kenapa? Nggak bisa jongkok. Nggak bisa jongkok. Mau jongkok? Mau. In Jesus name. Haleluya. Terima. Haleluya. Sekarang ibu jongkok. Diri. Terus jongkok, diri. Jongkok sampai ke bawah, diri. Jongkok. Terus diri. Sekarang ibu jongkok sendiri. Jongkok diri. Jongkok. Diri. Jongkok. Diri. Selama ini ibu bisa begitu? Nggak bisa. Oke ya, mohon maaf, nanti sekali waktu kita akan khusus doa kesembuhan. Oke, anggota kita cepat. Ya, oke ya. Tuhan Yesus sembuh ya. Oke ya. Oke.